Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Halo, shalom adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi di kebaktian secara live stream di kebaktian anak-anak GIA Dokter Cipto. Nah, ketemu lagi dengan Kak Samuel. Sekarang ada yang berbeda ya, Kak Samuel sekarang ada di rumah. Jadi kita kebagiannya di rumah masing-masing. Nah, biarpun kita tidak bertemu, kita di rumah masing-masing, tapi kita tetap akan sama-sama memuji nama Tuhan. Ya, kita mulai ke sekolah minggu kita ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan sikapnya. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengar firman Tuhan, dan kita juga akan memberikan persembahan buat Tuhan. Katakan, Bapa, aku datang kepadamu untuk mengucap syukur. Yo, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur buat kasih setiamu Tuhan, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan mulai kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sebagai Bapa kami, sebagai Tuhan kami, sebagai sahabat kami. Engkau sudah memberikan kami nafas, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan berkat buat orang tua kami Tuhan dalam pekerjaannya. Kami mengucap syukur. Sekarang kami akan beribadah walaupun secara online, tapi biarlah kami boleh tetap memuji, bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat dan siap memuji nama Tuhan ya.
kita mau sama-sama mengangkat pujian lebih semangat lagi. Kita akan katakan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus berada di samping kanan, kiri, atas, bawah. Saat kita sedih, saat kita senang, semuanya Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di mana? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi katakan, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita semuanya, kita adalah ciptaan yang sempurna, karena kita diciptakan oleh Allah dan kita menjadi makhluk yang istimewa. Kita katakan bersama-sama ya pujian ini ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi, dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Ya katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa.
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan terlebih dahulu ya. Jangan lupa persembahannya dimasukkan di amplop dulu, dikumpulkan dulu, nanti sampai kita bisa ketemu di sekolah minggu. Ya, mari kita berdoa. Kami ucap syukur, terima kasih buat berkat-Mu, buat papa mama kami yang bekerja Tuhan. Kami masih boleh dicukupi kebutuhannya untuk sekolah kami, untuk makanan kami, semuanya karena kebaikan Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan kuduskan dan Tuhan terima persembahan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita bangga, kita senang karena kita menjadi ciptaan yang istimewa buat Tuhan, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, mari kita akan mendengarkan firman atau suara dari Tuhan yang menciptakan kita, ya. Kita mau katakan bahwa di telapak tangan Tuhan tertulis nama kita. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau bicara, dan biarkanlah benih firman ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali Om Fama bisa kembali bertemu dengan anak-anak yang ada di rumah pada saat ini. Om Fama percaya engkau akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi, duduk diam, tenang, ya, perhatikan apa yang disampaikan oleh Om Fama, karena firman Tuhan itu akan bermanfaat untuk menjadi berkat buat anak-anak di rumah. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Om Fama percaya kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, karena kita punya Tuhan Yesus yang menjaga dan terus melindungi kita. Amin. Apa? Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini Om Fama mau mengajak kita, untuk kita semua yang ada di rumah, coba yuk kita mau menutup mata kita. Siap? Ya? Bantu Om Fama ya.
kita akan menutup mata kita semuanya yang ada di rumah, ya. Kokonya, adeknya, cicinya semua, yuk kita mau menutup mata seperti ini. Ayo, mau ya? Oke? Yang sebelah sana, sebelah kanan belum. Ayo, kamu, ayo, belum tutup mata. Ayo, tutup mata yuk. Udah siap? Ya, good ya. Kita akan tutup mata semua termasuk Om Fama. Nah, kira-kira nanti setelah kita tutup mata, kira-kira apa yang terlihat atau apa yang kamu rasakan di rumah ketika kita semua menutup mata kita? Siap ya? Oke? Pada hitungan yang ketiga, ya, kita akan mulai menutup mata kita. Ya, colek kanan kirinya dulu dong. Ya, adeknya, kokoknya, cicinya colek. Jangan lupa tutup mata. Siap ya? Siap ya? Oke ya. 1, 2, 3. Ya. Waduh. Kira-kira apa yang terjadi nih? Apa yang kita rasakan ketika kita menutup mata kita nih? Wow. Apakah adik-adik bisa melihat sesuatu? Apa? Enggak ya? Enggak bisa melihat. Apakah adik-adik bisa melihat terang? Apa? Oh, enggak bisa juga. Coba ya, nih, Om Fama mau kasih contoh. Nih, kira-kira adik-adik yang masih menutup mata di rumah, Om Fama ini pegang apa coba? Tutup mata ya, jangan dibuka. Ini pegang apa? Apa? Salah. Coba kamu yang di sebelah kanan apa? Salah ya. Om Fama ini sedang memegang handphone atau tablet ya. Nah, rupanya ketika kita menutup mata kita, kita tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Tidak bisa melihat benda-benda. Sekarang buka matanya semua. Seling. Ya. Ketika kita menutup mata kita, kita tidak bisa melihat apa-apa ya. Perasaan kita seperti apa ya? Ada orang yang ketika dia tidak bisa melihat apa-apa, perasaannya takut ya. Kemudian ada juga orang yang perasaannya sedih. Kemudian ada orang yang perasaannya kecewa. Ada orang yang perasaannya takut ya. Ada orang juga yang perasaannya jadi putus asa. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat apapun juga. Nah, adik-adik ya, bayangkan kalau misalnya adik-adik di rumah ya, digambarkan atau dibayangkan sebagai orang yang tidak bisa melihat. Pasti perasaan anak-anak semua di rumah itu akan merasa ketakutan, akan merasa ya kecewa, akan merasa sedih ya, bahkan akan merasa menyesali kenapa aku harus hidup di dunia ini karena aku tidak bisa melihat. Ya anak-anak, jangankan kita tidak bisa melihat, kalau mati lampu saja di rumah, siapa yang sering mengalami ketakutan ketika mati lampu di rumah? Ya, gelap semuanya. Kamar gelap, ruangan tamu gelap ya. Mau ke dapur tidak bisa, mau berjalan tidak bisa, nabrak-nabrak, tidak bisa melihat apa-apa. Ya, seringkali anak-anak di rumah menjadi ketakutan ketika kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus ya, kita akan mendengar cerita tentang seseorang di Alkitab yang dia juga tidak bisa melihat apa-apa semenjak dia masih kecil sampai umurnya dewasa ya. Orang ini mengalami kebutaan. Selain buta, orang ini juga adalah seorang yang sangat miskin ya. Pekerjaannya duduk di pinggir jalan. Dia hanya meminta-minta sedekah, meminta belas kasihan kepada orang-orang supaya orang-orang bisa memberikan uang kepadanya. Dan uang itu kemudian dipakai untuk apa? Untuk dia makan, untuk dia minum, supaya dia tetap bisa hidup. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita akan membaca firman Tuhan dulu ya. Ya, firman Tuhan yang Om Fama ambil terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta
bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, ini adalah kisah seorang yang buta yang bernama Bartimeus, ya. Tadi Om Fama ceritakan bahwa Bartimeus itu bukan hanya sekedar buta matanya, tidak bisa melihat apa-apa, tetapi Bartimeus juga adalah orang yang sangat miskin. Aduh, kasihan, pengemis. Mungkin dia tidak punya rumah. Kenapa? Karena dia sering tidur di pinggir jalan. Pakaiannya saja, bayangkan, mungkin itu saja yang dipakainya. Dan jangan-jangan Bartimeus karena tidak punya rumah, badannya kenapa? Karena mungkin Bartimeus sudah lama juga tidak mandi. Waduh, bayangkan, kita satu hari saja tidak mandi, setelah berlari-lari berkeringat, baunya kayak apa ya? Apalagi kalau tidak mandi, ya, wow, baunya itu sangat-sangat ya, bau banget gitu ya. Nah, Bartimeus ini kondisinya, aduh, kasihan banget. Dia tidak bisa melihat, kemudian dia miskin, dia pengemis, dia tidak punya tempat tinggal yang tetap, ya. Kemudian orang-orang yang di sekitarnya juga, ya, sering mengejek dia, ya. Bartimeus sering dikatakan, "Hei, dasar orang berdosa kamu," ya. Orang-orang tidak ada yang mau mendekati Bartimeus. Kenapa? Karena orang-orang, ya, menganggap Bartimeus itu adalah orang berdosa dan orang yang najis yang tidak boleh disentuh. Karena kalau disentuh, maka orang yang menyentuhnya pun akan najis, akan kotor, sehingga akan dikucilkan oleh orang-orang banyak. Kasihan Bartimeus ya. Kasihan ya. Coba kalian bayangkan kalau Bartimeus adalah kalian di rumah anak-anak. Kira-kira perasaan kalian seperti apa? Ya, pasti akan sedih. Kenapa aku harus hidup? Kenapa aku harus diciptakan oleh Tuhan? Gak mau, lebih baik aku mati saja daripada aku buta, miskin, tidak punya harta. Pasti kebanyakan kita akan merasakan hal seperti itu. Tapi luar biasanya, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, waduh, walaupun Bartimeus buta, miskin, dan seorang pengemis, dan dikucilkan oleh orang-orang banyak, Bartimeus tidak pantang menyerah. Ya, Bartimeus punya harapan. Bartimeus masih mau tetap mengalami mujizat Tuhan. Bartimeus masih tetap mau mengharapkan pertolongan Tuhan. Sehingga ketika satu saat Yesus datang bersama dengan murid-muridnya ke Yeriko, Bartimeus mendengar kabar itu. Wow, dia senang banget. Adik-adik, Bartimeus senang sekali karena Yesus dan murid-muridnya datang. Karena sebelumnya dia sudah dengar bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang bisa melakukan mujizat, penyakit apapun bisa disembuhkan. Waktu Bartimeus dengar itu, Bartimeus punya pengharapan. Ini kesempatanku untuk mengalami pertolongan Tuhan. Ya, akhirnya ketika Yesus bersama murid-murid dan orang-orang banyak yang mengerumuni Tuhan Yesus datang, Bartimeus mulai berteriak. Dia katakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Waduh,
Bartimeus berseru, kenapa? Dia mau supaya Tuhan Yesus mendengar dan datang kepadanya. Dan kemudian Yesus menumpangkan tangan kepada Bartimeus supaya matanya yang buta itu bisa disembuhkan. Ketika Bartimeus berseru seperti itu, orang-orang yang ada di sekitarnya bukan menolong Bartimeus untuk mengangkat dia berdiri dan membawanya kepada Yesus. Justru orang-orang berkata seperti ini, hei, kamu Bartimeus, cerewet, diam kamu. Yesus itu tidak akan dengerin kamu. Siapa kamu? Kamu sudah miskin, sudah buta, ya. Kamu pengemis, kamu juga dikucilkan orang, kamu orang berdosa. Mana mungkin Yesus itu akan dengarkan kamu? Lebih baik kamu diam. Awas ya, diam, D-I-A-M, diam. Wadah, orang-orangnya kok pada tega gitu ya sama Bartimeus ya. Waduh. Nah, tapi apakah Bartimeus mendengarkan apa yang dibilang orang-orang tersebut? Rupanya Bartimeus tidak terpengaruh dengan omongan orang-orang banyak. Ketika orang berkata diam, Bartimeus bukannya diam, malah dia semakin kencang, ya, semakin kencang berseru. Dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wow. Tadinya teriakannya pelan, Yesus anak Daud, kasihani aku. Tapi waktu ada tantangan, dia semakin keras berseru karena dia berharap supaya Yesus bisa menyembuhkan dia. Maka dia berkata, Yesus anak Daud. Waduh, panjang banget ya. Tolong aku, kata Bartimeus. Waduh, kira-kira Tuhan Yesus dengar enggak ya apa seruan daripada Bartimeus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tuhan Yesus dengar enggak? Enggak. Loh, kok enggak? Bener nih enggak? Baca dong firman-Nya, ada di situ, ya. Rupanya Yesus di ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Wow, Bartimeus berhasil. Yes. Waduh, gimana? Yes. Waduh, sekali lagi gimana? Yes. Waduh, bayangin bagaimana sukacitanya hati Bartimeus. Tadi kata orang-orang banyak, Yesus tidak akan datang kepadamu walaupun kamu berteriak. Tapi rupanya Yesus mau datang kepada Bartimeus karena Yesus melihat hati Bartimeus yang percaya, hati Bartimeus yang rindu untuk mengalami kesembuhan. Makanya Yesus ya datang dan kemudian menyuruh murid-murid untuk memanggil Bartimeus. Bartimeus senang. Murid-murid mengambil Bartimeus dan membawa kepada Yesus. Ya. Kemudian Yesus berkata kepada Bartimeus, Bartimeus, kamu mau apa sih dariku? Kata Tuhan Yesus. Ya, kamu mau apa? Ya. Kemudian Bartimeus berkata, Tuhan, aku tuh tidak mau apa-apa yang lain. Aku hanya mau supaya mataku yang sudah lama ini tidak bisa melihat, yang sudah buta sejak dulu, itu aku bisa melihat lagi. Karena aku tuh pingin ngelihat pemandangan Tuhan. Aku tuh pingin ngelihat orang-orang. Aku tuh pingin ngelihat muka orang tuh kayak apa. Lihat kambing domba tuh kayak apa. Lihat sapi tuh kayak apa. Tolong Tuhan Yesus, tolong sembuhkan aku. Waduh, kira-kira apakah Yesus mau menyembuhkan Bartimeus? Rupanya ketika Bartimeus mengatakan itu di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akhirnya datang dan berkata kepada Bartimeus, Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika Yesus selesai ngomong, imanmu telah menyelamatkan engkau, tiba-tiba Bartimeus bisa apa yang terjadi ya anak-anak? Aku bisa melihat.
sekali. Bayangin tuh, Bartimeus yang sudah sekian tahun tidak bisa melihat, tiba-tiba didoakan Tuhan, itu bisa melihat matanya. Ajaib kan? Luar biasa kan? Yesus itu dahsyat, anak-anak. Begitu sukacitanya Bartimeus sampai dia tersenyum. Kenapa? Karena sekarang dia bisa melihat, oh begini wajah Tuhan Yesus itu, oh begini wajah orang-orang itu, oh pemandangan itu begini, oh waktu dia lihat domba, oh domba itu begitu, saya pikir domba itu begini, rupanya begitu. Waduh, senangnya bukan main. Dan yang paling penting adalah bukan hanya matanya saja yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus katakan ya bahwa kamu telah menerima keselamatan. Keselamatan itu apa? Bartimeus karena percaya kepada Tuhan Yesus, selain Tuhan Yesus tolong, Bartimeus juga diselamatkan masuk ke surga. Wah, luar biasa ya. Fisiknya atau jasmaninya sembuh, rohnya juga mendapatkan jaminan keselamatan yang diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita Bartimeus ini, Om Fama mengambil 3 hal yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah jangan pernah menyerah walaupun ada tantangan. Amin. Halo. Siapa yang di rumah mudah menyerah? Ayo. Sedikit-sedikit, nggak mau lagi. Dikasih tugas sekolah, nggak mau lagi dikerjakan. Kenapa? Mentok, nggak bisa ngerjain lagi. Ya, dipercayakan ini, nggak mau lagi. Sudah, aku nggak bisa lagi. Memang aku tuh lemah, aku tuh nggak bisa. Waduh, ya, ingat, Tuhan Yesus menciptakan kamu semua anak-anak istimewa. Amin. Artinya apa? Selain kamu istimewa, di dalam keistimewaan kamu itu, kamu diberikan kepandaian untuk melakukan sesuatu asalkan kamu mau melakukannya dan tidak menyerah. Ya, jadi jangan menyerah. Apapun yang sedang ada tantangan yang kamu hadapi hari-hari ini, kamu tetap harus menghadapinya dan jangan pernah menyerah. Seperti Bartimeus, walaupun ada tantangan orang-orang di sekitarnya yang mengejek dengan kondisinya fisiknya yang cacat, tetapi Bartimeus tidak menyerah sehingga Bartimeus boleh mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, ya, apa yang kita pelajari hari ini, yaitu teruslah berseru kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan menjawab seruan kita. Jangan, ya, waktu kita doa, Tuhan, aku sedang mengalami masalah, Tuhan tolong. Rupanya kita tunggu-tunggu kok jawaban Tuhan tidak datang-datang. Akhirnya bilang, udahlah, Tuhan itu kayaknya jauh deh. Tuhan itu kayaknya gak mau dengarkan aku deh. Udahlah, gak usah berdoa lagi. Udah gak usah berseru lagi sama Tuhan. Ya, capek. Jangan lakukan itu. Ya, Bartimeus tetap berseru. Bahkan seruan Bartimeus kepada Tuhan Yesus semakin kencang. Jadi doa kamu di rumah, seruan kamu di hadapan Tuhan Yesus, kalau kamu sedang membutuhkan pertolongan, kalau belum dijawab, kamu harus lebih lagi berseru. Kamu harus lebih lagi keras meminta kepada Tuhan sampai kamu melihat Tuhan Yesus menjawab apa yang kamu doakan. Ingat, kalau kita meminta dengan tulus hati dan Tuhan tahu yang kita minta itu untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang kamu minta. Asalkan jangan sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu kamu atau yang menyenangkan keinginan-keinginan daging kamu, ya, itu tidak akan dijawab Tuhan. Tapi kalau yang menyenangkan Tuhan dan itu juga berfungsi buat kita, Tuhan pasti akan menjawab. Makanya jangan berhenti berdoa dan berseru, ya. Semakin terus berdoa sampai Tuhan menjawab seruan dan doa kamu. Dan yang ketiga, yang terakhir, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Apapun kondisi kamu hari ini, mungkin kamu sedang sakit di rumah, mungkin kamu punya orang tua yang sering bertengkar di rumah, kamu punya teman-teman yang sering membuli kamu, mungkin kamu punya kelemahan di bidang pelajaran tertentu, matematika mungkin, atau mungkin kamu merasa minder. Tahu minder? Minder itu merasa kurang percaya diri, ya, tidak merasa pede, ya. Ingat semuanya itu ketika kamu minta tolong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti akan menolong kamu. Karena Dia adalah Allah
yang memperhatikan kita semua. Apalagi anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu paling dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menggambarkan di dalam kitab Injil Matius, anak kecil itu sampai digendong, dipangku oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus itu sangat mengasihi anak-anak kecil. Jadi, anak-anak yang terkasih, percaya ketika kamu berdoa hari ini, Tuhan Yesus akan menolong kamu. Jangan menyerah, terus berseru dan semakin berseru kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doamu. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita yang sanggup untuk menolong kamu apapun situasi yang sedang kamu hadapi akhir-akhir ini. Ya, percaya Tuhan akan menolong kamu. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan yang Om Fama sampaikan kepada kita semua di rumah. Ya, hari ini engkau telah diberkati melalui kesaksian hidup dari Bartimeus. Bartimeus banyak kelemahan secara fisik dan juga secara ekonominya dan masih banyak lagi. Tetapi Bartimeus tidak menyerah. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Dan kemudian mujizat terjadi pada Bartimeus. Dan Om Fama percaya mujizat juga terjadi kepada kamu semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Kami belajar dari seorang tokoh yang bernama Bartimeus yang banyak kelemahan, miskin, pengemis, buta. Bahkan dia dikucilkan dan dianggap najis oleh orang-orang. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap berseru kepada Tuhan ketika Yesus datang. Bahkan dia percaya akan pertolongan Tuhan. Sehingga Bartimeus boleh mengalami mujizat Tuhan. Bukan hanya matanya disembuhkan, tapi Bartimeus boleh mengalami keselamatan. Boleh diselamatkan rohnya oleh Tuhan. Sehingga dia boleh bersama-sama dengan Yesus di surga. Kami mau belajar hari ini Tuhan, apapun masalah yang sedang kami alami, apapun kondisi yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong. Hamba-Mu secara pribadi berdoa untuk setiap anak-anak yang masih ada di rumah. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka. Apapun kondisi mereka hari-hari ini, mungkin sedang sakit Tuhan. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan, dibully, merasa tidak diperhatikan, atau dinomorduakan Tuhan oleh orang tuanya. Atau melihat keadaan orang tuanya yang sering cekcok Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong engkau, Tuhan menguatkan engkau, bahkan menyatakan mujizatnya akan engkau. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atasmu. Berkati anak-anak ini Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi keluarga mereka masing-masing. Terima kasih untuk firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa hanya bagi Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Tetap lindungi dirimu dari penyebaran virus corona. Dan jangan lupa berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Sebab dengan kamu menjaga iman kamu, maka Tuhan akan juga melindungi kita daripada serangan-serangan virus COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini ibadah kita sudah selesai. Nah, Kak Samuel, harap kalian semua diberkati Tuhan dengan pujian dan dengan firman Tuhan tadi. Nah, kita akan ketemu minggu depan dengan cara yang sama di live streaming di channel ini ya. Akhir kata, Kak Sama mengucapkan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah.